yang diproduksi oleh PT Athena Group Industry. Oke? Ya, Athena jadi itu DRL ya. dan itu kepemilikannya diakui oleh DRL. Jadi Doktif lakukan uji lab dari produk ini. Yang pertama yaitu kandungan niacinamide. Yang kedua, Bang baca di sini ada tulisan, bisa baca ini, kelihatan? Kelihatan. Ascorbic acid ya, Ya. kelihatan? Nah, ascorbic acid terletak di bagian bawah. Ascorbic acid terletak di bagian bawah. Niacinamide itu terletak di bagian awal. Tapi isi utamanya itu kebanyakan adalah kandungan alkohol. Jadi ini buat penumbuh rambut, tapi kandungan yang paling besar itu adalah alkohol. Ya, jadi memang ada hanya efek dingin sebenarnya, tapi ini alkohol ya yang paling tinggi gitu. Oke. Nah, karena isinya pertama setelah aqua yaitu etanol. Ya, jadi setelah kandungan aqua itu adalah kandungan etanol. Kita tahu etanol itu adalah kandungan alkohol. Ya, oke. Dan setelah Doktif uji lab, kandungan niacinamide-nya itu ada di angka kurang lebih 1%. Jadi sangat kecil. Oke. Dan lucunya, ascorbic acid yang ada di produk ini itu tidak terdeteksi. Padahal ditulis ya di situ. Padahal ada di sini. Nah, ini namanya false claim. Ya, jadi setelah melakukan false claim di stiker tomat WT, tomat busuknya itu, nah, beliau melakukan lagi tapi lebih besar skalanya di pabriknya sendiri. Ya, jadi di sini ada tulisan ascorbic acid, padahal isinya tidak ada. Ya itu harus ada barang, harus ada di sini. Kalau nggak ada, panjang. Gitu, ya. Jadi di sini udah jelas, di sini ada dugaan pelanggaran ascorbic acid. Jadi yang Dokter mohon kalian yuk jadi masyarakat yang cerdas, yuk jadi masyarakat yang smart. Untuk kesehatan. Udahlah, orang ini susah banget untuk tobat. Dokter itu sudah mengingatkan bukan 3 tahun guys sebenarnya, 4 tahun yang lalu Dokter sudah melaporkan ke ID. Ya, sudah pada saat itu masih MKEK, Majelis Kedokteran Etik Kedokteran Indonesia ya. Majelis Kedokteran Indonesia. Jadi pada saat itu sudah dilaporkan. Jadi saudara tersangka DR sudah disidang, guys. Sudah disidang secara tertutup. Tapi beliau tidak pernah berubah. Sampai detik ini akhirnya beliau harus masuk. Jadi sebenarnya agak aneh penjual skincare, dia masuk dengan ancaman 12/5 karena skincare. Terus kalian masih mau percaya? Itu yang Doktif itu kenapa sih masih banyak kok pengusaha yang lain, nggak harus dari Doktif. Jangan, nggak usah kalau misalnya dibilang, oh ini persaingan bisnis, Doktif ingin menjatuhkan bisnis, jangan beli dari Doktif. Iya, tuh, fair ya. Jangan beli dari Doktif, beli dari pengusaha yang lain. Syaratnya apa? Dia pertama tidak pernah flexing, dia tidak menggunakan profesi dokternya untuk flexing. Karena ada satu lagi kita sebutkan dengan nama DRG. Ya, satu lagi produknya DRG mana? Kita akan sebutin ya. Ini satu lagi produk DRG. Ya, oke, satu lagi, ini dia bentuknya masker. Ya, ini sudah sebagian memang sudah dipakai karena untuk lab, uji lab ya. Ya, ini sudah dilakukan uji lab, ini sudah dipakai, sudah dimasukkan ke uji lab. Ya, ini yang masih utuh tuh. Jadi bentuknya dia seperti ini. Dia berbentuk sebagai masker, oke? Nah gini ya, dia bentuknya sebagai masker, oke? Ini ya, dia bentuknya sebagai masker. Jadi dia akan diolesin di wajah, oke? Di sini guys kandungannya urutan pertama itu aqua, yang kedua niacinamide, ya niacinamide. Yang kandungan bawah itu tranexamic acid, Tranex. Dan setelah Doktif masukkan ke lab, kandungan niacinamide tidak terdeteksi, kandungan Tranexnya tidak terdeteksi. Yang Doktif bilang ini isinya apa? Kok niacinamide di urutan kedua kok nggak kedeteksi, Tranex nggak kedeteksi. Apakah Doktif mengumumkan ini artinya Doktif dendam sama Reza Gladys, dendam sama Atobah Mufid? Tidak. Tapi Doktif tuh hentikan menjual produk-produk yang merugikan masyarakat. Ya, betul. Hanya itu, tidak ada dendam personal, nggak ada, tapi berhenti dan kamu menggunakan nama dokter. Stop. Tolong, Dokter sudah setahun lebih lo ngomongin soal ini, kenapa nggak ada perubahan? Dan ini baru kamu jual kemarin menggunakan influencer Reza apa anaknya Denada, ya, gunakan influencer itu untuk menjual produk ini. Stop. Kenapa kamu tidak berani meletakkan hasil lab? Karena apakah karena kamu tahu bahwa memang tidak ada kandungan niacinamide-nya, tidak ada kandungan Tranexnya? Jadi Doktif ya guys ya, Doktif ingetin ke teman-teman. Kalian kalau pengen beli produk, kan Doktif bilang kan beli Doktif nggak usah ya, dari brand lain. Tanyakan kandungan isi produknya, minta uji labnya.
ya, dan pastikan memang ownernya tidak pernah melakukan flexing atau menjual produk yang berbahaya sebelumnya, track recordnya, ya, atau menjual produk yang merugikan atau overclaim masyarakat, seperti itu. Udah sih, dari kalian. Nah.